Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, baik lagi bersama gua Kapian di Ruang Misteri. Pada video kali ini gua akan bawakan sebuah cerita, namun bukan cerita gua pribadi ataupun adik gua seperti kemarin. Untuk video kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah dari teman gua. Waktu itu teman gua yang main di aplikasi ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin video-video gua, teman pasti tahu ya bahwasanya gue tuh punya banyak teman-teman yang memiliki kemampuan lebih atau bisa dianggap indigo lah gitu. Jadi eh sebut saja abang ini namanya Abang MH. Biasanya memang pakai julukan namanya Abang MH atau makhluk halus, inisial dia MH gitu kan. eh Beliau ini orang ini ya, orang Kebumen ya. Pokoknya ceritanya ada ya horornya, ada lucunya juga, ada menegangkannya juga. Jadi bagaimana cerita temen gue ini untuk kisah horornya, langsung aja kita ke ceritanya ya teman-teman. Oke, sebelum ke cerita seperti biasa kita ngopi dulu ya teman-teman, biar nggak tegang. Oke, lanjut. Jadi gue tuh punya temen namanya Bang MH. Ini inisial ya, jadi bukan nama asli. Dan biasanya beliau itu emang apa ya, temen gue ini pakai nama MH atau makhluk halus gitu, karena memang kategori kita itu kategori horror gitu kan. Kalau gue buka live room, dan biasanya gue collab sama dia untuk kayak datang orang ada yang cerita horror ataupun ada datang orang yang mau konsultasi. Seperti apa konsultasi, kayak apa ya, seperti membaca karakter atau gimana ya. Beliau tuh tajam gitu kan, jadi gue suka apa ya, berkolaborasi sama beliau gitu, jadi seru juga sih. Seperti itu. Jadi beliau ini pernah ceritakan ke gue gitu kan di room gue untuk cerita pengalaman horor dia. Jadi jarang banget sih untuk apa ya, nyeritain pengalaman horor dia. Tapi untuk kali ini gue kenapa selalu ingat, kayak karena gue ada suatu kejadian yang bikin gue nggak bisa lupa sama cerita dia gitu kan, nyangkut terus di otak. Jadi gue juga baru ingat kemarin bahwasannya oh, teman gue ini ada cerita nih yang kayaknya sih lumayan bisa gue share ke teman-temannya. Jadi beliau cerita beliau kan orang Kebumen ya, dan di Kebumen itu dia juga apa ya, banyak kampung dia yang mistis juga gitu kan. Terus kayak sungai ya, itu ada cerita lain lah gitu kan, tentang cerita sungai. Orang tuh sampai kebrot di sungai, kayak ya ada pamali-pamali gitulah gitu kan. Kemudian tuh apa ya, jadi pada suatu waktu tuh beliau tuh lagi apa sih, hijrah lah gitu ya, bekerja di Jakarta yang ada di Kebumen. Jadi baru-baru banget nih berangkat ke ngerantau lah ke Jakarta untuk pertama kalinya. Gue nggak tahu tuh, kayaknya kalau nggak salah pertama kalinya beliau ke Jakarta. Akhirnya bekerja lah nih di suatu, gue nggak tahu ini pabrik atau apa gitu ya, pokoknya di suatu tempat dimana tempat tersebut tuh udah ada mesnya gitu, udah ada mesnya. Dan eh ketika beliau tinggal di mes tersebut, jadi di sini ada kehororannya itu di tempat mesnya ini ya. Gue nggak tahu nih sekalian tempat kerjanya atau enggak, gue lupa kan. Ini udah ceritanya udah berapa tahun lalu, udah lama juga ya teman-teman. Jadi eh pada saat itu tuh pada malam hari, Bang MH ini sedang apa ya, sedang mau kebelet lah gitu ya, kebelet. Jadi eh beliau ini sudah kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Jadi posisi tempat mesnya gini teman-teman, jadi apa ya, rada-rada susah juga kayak untuk ke WC segala macam, karena dia itu WC-nya agak jauh gitu. Jadi di belakang gitu ya, di gedung gitu kan. Dia itu misalkan ada di depan gitu, dan kalau misalkan dia harus ke WC atau ke toilet gitu, dia harus ke belakang gitu, jalan ke belakang terus belok gitu kan.
Nah itu di pojokan baru ada toilet atau WC-nya gitu. Kemudian ya udah terpaksa ya karena dia udah nggak tahan lagi gitu kan, dan memang rada-rada takut juga gitu kan karena itu udah tengah malam dan dia juga kan ya sensitif ya, bisa lihat juga gitu kan. Jadi ngerinya di situ gitu. Ya walaupun beliau suka sama gua gibah horor dan segala macam, kalau misalkan memang di ibarat kata ditampakin mah yang ngeri juga gitu. Jadi pada saat beliau jalan nih mau ke WC udah kerasa tuh kayak ada yang, kok kayak ada yang ngeliatin gitu kan ya. Ya udah karena memang udah terpaksa banget, ya udah dia buru-buru gitu kan untuk ke WC nih, buru-buru untuk ke WC, jalan, bukalah nih gitu kan, tek pintunya WC-nya tet gitu. Udah dia masuk, udahlah dia buka celana segala macem gitu kan ya. Dia dek, dia anehnya begini gitu kan, kok tadi kebelet banget tapi pas udah WC susah keluar tadi gitu. Dia bengong, dia bengongin dengan dia bengong. Dia tapi pas dia bengong tuh dia ngelihat kayak WC itu ada bolongan gitu teman-teman, ada bolongan yang bisa kelihatan ke luar gitu kan. Pas dia keluar itu ya dia bisa ngintip dikit-dikit lah gitu kan sambil dia mau boker yang nggak keluar-keluar gitu kan. Jadi aneh juga gitu, kayak sebelumnya kebelet tapi pas udah sampai tuh malah nggak bisa keluar-keluar gitu. Ya udah dia lihat di bolongan itu, dia lihat kayak ada, kan ada di atap gitu kan. Ya dia ngucuk-ngucuk mata tuh bener apa yang gak dilihat gitu kan. Kayak lihat ada cewek tuh di atas gitu kan, yang berbaju putih. Ya sosok kunti gitu kalau dilihat mah. Cuman ya udah bodo amat, orang dia urusan dia untuk ini kan. Yang penting dia buru-buru kelar ya. Ketakutan juga sih gitu kalau misalkan nih kunti nyamperin. Ya udah dia asik gitu kan terus. Cuman memang susah gitu, masih susah. Dan pada saat itu tuh eh dia tuh ini jadi kaget teman-teman, kaget pas dia tuh masih mencoba untuk berusaha gitu kan biar keluar, cuma susah gitu. Pas dia asik-asik gitu kan ngeliat ke bawah, terus tiba-tiba dia ini dia coba untuk lihat ke atas gitu kan. Dia udah curiga nih kayaknya nih ada yang datang gitu kan ke atas. Totalnya tuh kuntinya lagi uncang-uncang kaki di atas yang tadinya di jauh di sana gitu kan. Waduh merinding nih. Jadi tuh lagi uncang kaki tuh di atas gitu kan. Ya gue nggak tahu melayang atau gimana di pokoknya di plafon gitu. Dia lagi nyiduk gitu kan. Tiba-tiba dia ngelihat gitu kan. Dia ya kaget gitu kan pas lihat kan dari kakinya dulu gitu kan. Dari kaki terus sampai ke rambutnya ke wajahnya gitu kan. Well, dia refleks gitu kan, itu dia baru pertama kali berkata kerja di Jakarta, baru ngerantau, ya berkata gue nggak tahu itu saya hello atau gimana perkenalan tuh dari Kunti. Ya namanya dia lagi pengen boker ya dia kabur gitu kan, kabur. Terus ya udah dia belum pakai apa-apa langsung buka pintu kabur gitu kan. Di sini gue kenapa lucu gitu kan, harusnya kan nih horor tapi karena dia ceritanya lucunya pada saat dia buka pintu itu dia nggak pakai apa-apaan gitu, nggak pakai apa-apaan. Dan eh lucunya dia jatuh gitu kepleset jubrak gitu. Dan gue tawain, ya gimana ya dia nyeritain apa adanya teman-teman nih. Teman-teman boleh tawain juga, teman-teman bisa bayangin juga kalau ada di posisi gue yang lagi diceritain dan dia cerita serius tapi gue mau nggak mau gue tawain kan. Ya dia, gue nggak tahu tuh pakai sempak dong atau gimana. Kalau nggak salah sih emang gak pakai apa-apa, dia langsung keluar kan, terus buka pintu langsung dia kepleset gitu jubrak gitu kan. Ya Kunti tahu sendiri seneng dia diketawain gitu kan sama Kuntinya gitu kan. Dia campur aduk lah itu perasaan, dia dikesal juga, dia takut juga gitu kan, serba salah gitu kan. Jadi posisi kalau gua ada di dia nih, misal teman-teman dalam posisi kayak gitu pasti ngeri lah. Jadi mungkin kita ngelihatnya kayak wah lucu banget ya, tapi kalau misalkan kita dalam posisi kayak dia udah ngelihat aja tuh udah takut banget kan. Apalagi tuh kuntinya masuk ke WC gitu kan, nemenin kita boker. Ya gimana gitu kan, uncang-uncang kaki dalam kamar mandi ya otomatis kabur lah dia gitu kan, kabur. Dan memang yang bikin ngakaknya dia belum nggak udah nggak iya nggak mungkin lah dia kabur refleks nggak pakai apa-apa dan kepleset gitu. Gue nggak tahu dia pakai sempak atau enggak, kalau nggak salah dia pakai sempak tuh sempaknya bolong gitu kan karena dia jatuh.
Jadi itu yang ngebuat gue tawa gitu, geli. Ya gue kan kalau misalkan diceritain kayak gitu ya, jadi gue tuh sistem kayak kita ini kalau misalkan kita diceritain kayak gitu, kita tuh di otak kita tuh seperti muncul film gitu. Jadi buat teman-teman mungkin nggak jelas, kalau gue buat gue jelas banget gitu. Jadi reka ulangnya atau flashbacknya kayak gitu. Jadinya tuh mau nggak mau gue ngakak gitu kan untuk kejadian dia kayak gitu. Kalau misalkan dia sekedar lari gitu-gitu ya udah biasa lah, tapi dia sekedar udah lari misalnya pakai sempak gitu doang, jatuh saya pakai bolong gitu. Itu menurut gue ya layak untuk gue tawain, walaupun itu gue tawa di atas penderitaan orang lain ya. Nggak apa-apa, dia kesel-kesel juga. Jadi ini yang gue bilang apa ya, seremnya ada kalau gue dalam posisi kayak gitu, gue juga pasti kabur lah gitu kan ya. Terus karena memang ditongolin bener-bener kita nggak ada akhlak ya, emang nggak ada akhlak setan ya. Jadi di depan begitu udah gitu kan, dan ya posisinya tengah malam gitu kan, dan kita memang lagi ritual gitu kan. Mau boker tapi digangguin kayak gitu gitu kan, pasti refleks kabur ya, refleks kabur karena dia juga baru pertama kali gitu kan. Tapi udah digangguin kayak gitu gitu, ya agak parah juga sih, maksudnya ya bisa dibilang berarti tempatnya memang ya angker lah ya. Setiap tempat pasti ada, tapi untuk gangguannya kan apa ya, bisa ekstrim bisa enggak kayak gitu. Tapi untuk dia mungkin yang bisa karena dia bisa lihat ya, mungkin kalau misalkan dia nggak bisa lihat mungkin agak nggak terlalu ya. Kalau misalkan di posisinya memang dia bisa lihat full gitu, jadi kalau misalnya memang dihantuin ya langsung dilihat depan muka ya otomatis dia kabur. Dan itulah yang gue bilang, ada seremnya, ada lucunya juga gitu kan. Jadi ini pengalaman temen gue yang unik banget. Gue nggak tahu dia nonton video ini atau enggak. Bisa dibilang kalau kata gue ya ini sedikit aib juga ya, tapi ini mungkin juga kan ya dia cerita sama gue karena udah deket ya, karena dia mau lah nyeritain hal ini dan gue share ini juga. Mungkin teman-teman juga ada punya pengalaman yang sama atau gimana, langsung aja kirim ke Instagram gue gitu kan. Ya horor itu nggak selalu yang serem banget gitu, horor itu bisa juga lucu, horor itu bisa juga yang apa ya, bisa dinikmatin lah, nggak harus serem-serem kayak gitu teman-teman. Jadi ada aja cerita horor yang bisa bikin kita ketawa gitu kan, walaupun memang ada seremnya ada lucunya kayak gitu. Itulah yang biasa gue bawain kalau gue buka room aplikasi dulu. Jadi memang gue beranggapan kalau misalkan cerita horor itu nggak harus selalu horor terus gitu teman-teman. Kita bisa juga bawain cerita horor yang juga mungkin secara apa ya, santai, dan mungkin memang tergantung pembawaannya. Kalau pembawaannya memang dia bisa bawain horor secara horor banget gitu, kalau gue dulu memang gue membawakan secara fun gitu. Jadi horor itu nggak harus ditakutin, jadi kita ya bawa santai, bawa bercanda aja, relax kayak gitu. Itu aja cerita dari temen gue dari Kebumen, Bang Emma atau Bang Makhluk Halus. Mungkin ada teman-teman gue mungkin yang dari aplikasi dulu yang mau juga sharing, share bilang aja ke gue. Ya mungkin jarang juga yang mau bercerita kalau untuk teman-teman gue, tapi buat teman-teman nih yang mungkin nonton video ini yang mau sharing cerita, silakan ya teman-teman gue, tunggu ceritanya. Segini aja video dari gua. Jadi hikmahnya apa ya, teman-teman harus hati-hati aja ya, teman-teman harus masuk kamar mandi harus berdoa dulu biar nggak digangguin, biar setannya nggak masuk ke WC ya. Oke, segitu ya dari gua Kapian undur diri. Jangan lupa untuk nonton video-video dari Ruang Misteri selanjutnya. Gua Kapian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye.